Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, taruna-taruni yang pada hadir kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Bapak ya, dengan pengampu bidang studi pendidikan agama Islam di kelas 10 ya. Mudah-mudahan keadaan kita pada kesempatan ini mendapat keberkahan, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang akan kita pelajari kita bisa mendapatkannya dan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita sekalian selaku umat akhir zaman. Anakku sekalian, tidak lupa bahwa mungkin pada hari ini ya ada teman saudara kita yang lagi dalam sakit, yang di rumah. Kita doakan mudah-mudahan cepat disembuh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya dijaga ya. Cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, tetap seperti itu kita lakukan ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka apa? Usaha kita ya. Baiklah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam ya. Dengan bab 2 yang judulnya berprasangka baik ya, atau husnudon. Baik, kita lihat ini ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berkaitan dengan husnudon. Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12 ya, tentang husnudon. Apa husnudon itu? Berprasangka baik ya. Bahasa Arabnya adalah husnudon. Nah, ya. Ini surat 12. Tolong semuanya silahkan dibuka Al-Qur'annya. Ya, dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Hujurat ya, surat yang ke-49. Ayatnya ayat 12. Oke, bisa dilihat semuanya. Ya, yang belum silakan ambil Qurannya. Ya, dibuka langsung, buka. Oke, sudah ketemu semuanya? Alhamdulillah. Silakan dilihat ayat 12 ya. Kita akan coba baca bersama ya, bersama. Ya, kamu perhatikan dulu, nanti insya Allah Bapak akan mencontohkan bacaannya. Kemudian nanti kita akan baca secara bersama-sama. Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon atau berprasangka baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya, kurang lebih seperti itu bacaannya ya. Nanti kamu silakan diulang lagi, dibaca lagi supaya lancar. Syukur kalau sampai hafal ya. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Awas jangan lupa ya, di rumah dibaca lagi, diulang-ulang ya supaya hafal semuanya. Yang kebetulan masih ikro, jangan patah semangat, terus ikronya dibaca, kemudian belajar terus sampai bisa baca Al-Qur'an.
Baik, kita lihat terjemahannya ya, terjemahannya dalam surat Al-Hujurat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Izdanibu, jauhilah katsiron dari kebanyakan minadh-dhon, prasangka. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dad-dhon ismun, ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Ba'dukum ba'don, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, ya. Menggunjing, menggibah, menggosip, nah gitu ya. Ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma ahihi maitang fakari tumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu merasa jijik ya. Wattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat dan Maha Penyayang. Anakku sekalian, ini ayat sangat sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama di masyarakat yang heterogen ya, yang bermacam-macam. Tentunya banyak sekali yang kita lihat baik atau buruk. Nah, ketika melihat keburukan itu kita ya harus bisa harus bisa mujahadaan nafas ya. Harus bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu seperti materi pada bab sebelumnya ya, tentang mujahadaan nafas itu. Jadi kalau kita merasa orang beriman, awas, jangan pernah sekali-kali kita berburuk sangka, jangan. Niat saja tidak boleh, apalagi berburuk sangka langsung, ya. Karena ya itu berdosa itu. Kenapa berdosa? Karena banyak madaratnya ya. Coba kalau kita saja nih, ya ketika berjalan, ketika masalah dicurigai saja, ya sama orang lain kan nggak enak juga ya. Nah, ketika dalam posisi perbuatan itu tidak mengenakan orang lain, maka sudah mengganggu privasi orang lain, nah sudah berdosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Apalagi tidak punya kesalahan ya, jangan dicari-cari. Yang punya salah pun jangan suka diumbar, jangan suka diceritakan ke orang yang lain ya, kesalahan-kesalahan itu. Ya tutupi oleh kita ya. Ya, kira-kira orang lain itu supaya tidak tahu lah, jangan suka memperlihatkan atau menceritakan kejelekan orang lain, jangan ya, karena kita juga kalau diceritakan kejelekan kita oleh orang lain enak tidak ya, tentunya sudah tidak enak. Kemudian jangan juga saling menggunjing ya, menggosip ya. Gosip itu ya digosok semakin sip ya, karena dosa itulah gitu ya. Tapi kan yang diceritakan oleh kita benar Pak, dia itu pernah berbuat, iya benar, nah itulah gosip gitu. Nah kalau tidak terbukti maka sudah jadi fitnah lagi gitu ya. Ada seorang misalkan pacaran di mana gitu ya, kemudian kita ceritakan si anu pacaran ini anu gitu kan oleh kita ya, itu menggosip kan ya. Nah kalau ya kita langsung aja ke orangnya, disampaikan bahwa itu perbuatan tidak baik. Jangan lantas diceritakan, apalagi bikin status media sosial supaya orang lain tahu. Aduh, jangan seperti itu ya. Bukan tipenya kita seperti itu ya. Karena di ini disebutkan orang yang suka menggunjing orang lain itu seperti apa? Seperti kita memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kita makan bangkai ya. Bangkai ikan saja yang sudah bau ya kita makan, atau daging yang sudah busuk kita makan ya. Alhamdulillah. Nah ini sedangkan daging manusia yang sudah mati kita makan. Waduh ya, bagaimana kita nih, tentu sudah tidak akan kuat ya untuk makan hal seperti itu, karena sangat jijik sekali. Oleh karena itu kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ya, itu adalah terjemahan bebas dari surah Al-Hujurat.
ayat 12. Anakku sekalian, kemudian ini ada asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat ini ya, ayat 12 tentang berprasangka baik ini. Ini asbabun nuzulnya menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Jurayj, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan ya, lalu tidur dengan mendengkur ya. Riwayat lain ya dia buang angin atau kentut lah gitu ya. Sebenarnya membicarakannya maka turun ayat ini. Jadi memang Salman Al-Farisi ini suka apa ya, bukan ya, suka mendengkur lah gitu. Apalagi kan habis makan langsung tidur, makan ya dalam perut penuh, kemudian ya tidurnya pasti akan lelap ya, sehingga ngorok. Nah, ketika ngorok ini kemudian oleh teman-temannya diceritakan, Salman ngorok gitu kalau tidurnya gitu. Nah, nggak boleh begitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa suatu saat dia itu buang angin ya, ngentut terus kentutnya mungkin gede gitu, terus diceritakan Salman kentutnya gede gitu. Itu kan membuat jadi malu lah ya gitu, karena ya itu adalah aib yang harus ditutupi oleh kita. Nah, kemudian turunlah ayat ini, Allah menurunkan ayat ini. Jangan suka menceritakan kejelekan orang lain. Itu ada asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Baik, kita lanjut. Apa sih isi dan kandungan dari ayat ini? Isi kandungan dari ayat ini bisa kita lihat ya dari ayatnya ya. Yang pertama, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya kepada sama umat muslim ya. Pokoknya harus berbuat baik lah gitu. Kemudian akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Jadi ini sangat mendasar sekali ya, karena perpecahan, keributan dari hal-hal yang kecil biasa, dari percikan-percikan kecil gitu ya. Karena orang juga tertusuk duri itu bukan benda yang besar, tapi benda yang kecil. Kemudian salah satu akhlak tercela yang harus terhindar adalah prasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain. Nah, ini kebalikan dari husnudon. Kalau husnudon berprasangka baik, kalau suudzon adalah berprasangka buruk. Ya, bisa dipahami ya. Perilaku yang harus sungguh-sungguh juga untuk dijauhi, menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lain. Ya. Ini perilaku yang jelek ya, jadi harus ditinggalkan ya, membuka rahasia orang lain gitu kan. Ada orang yang ngirim surat, titip surat nih buat sekolah, ya kita buka suratnya gitu, nggak boleh itu ya, walaupun sudah tahu misalkan dalam surat izin, nggak perlu lah itu langsung sampai ke sekolah ya. Ayat ini juga mengantarkan pada tatanan aturan atau norma masyarakat ya, yang damai, tenang, sejahtera. Jadi kalau sudah hilang prasangka jelek di masyarakat, insya Allah akan terjadi ketenangan di masyarakat itu. Ya, jadi damai, tenang, saling menghargai, saling menghormati. Dan ayat ini juga mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah. Tuh, gitu ya. Jadi jangankan tidak bersalah, walaupun dia bersalah pula, walaupun dia betul-betul bersalah melakukan, jangan kita langsung nembak dengan ucapan yang nggak enak atau langsung disebar ke orang lain gitu ya. Jangan gitu ya. Tetap kalau yang masalah pidana dan lain sebagainya itu nanti ada urusan yang berwajib lah ya, kita tidak harus itu masalah itu ya. Tapi kalau misalkan ada di hadapan kita itu ya, kita perlu mengingatkan juga ya dengan cara yang baik juga tentunya. Kemudian perilaku lain yang wajib dijauhi yakni ghibah dan tajasus ya, saling ghibah, mencari orang lain, kemudian mengintai-ngintai kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga harus dijauhi oleh kita ya. So mau waktu jangan ya, itu sudah yang sudah sajalah ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Anakku sekalian yang wa banggakan, kemudian terakhir, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat ini apa nih? Nah, bagi kitanya nih, sikapnya harus seperti apa ya, supaya perilaku kita ini sesuai dengan isi kandungan ayat 12 surat Al-Hujurat ini ya. Nah, yang pertama, kita harus menjauhi dan menghindari dari curiga atau prasangka buruk ya.
sebaiknya mengedepankan sikap berpikir positif, ya. Jangan suka kotor saja pikiran kita itu, ya. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sebaiknya sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Justru ya kita harus memperbaiki diri, gitu. Ya kebanyakan orang sih lebih cenderung nyari kesalahan orang lain, sementara kesalahan sendiri juga tidak pernah tidak pernah dilihat, gitu ya. Tidak pernah menyadari bahwa justru kesalahan diri kita sendiri lebih banyak ketimbang orang lain, gitu. Gajah di peluk mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang lautan sangat nyata sekali. Kesalahan kecil pada orang lain, waduh, tahu diteliti ya sampai heboh, gitu. Sementara kesalahan diri sendiri yang sudah nampak pun tidak jelas, gitu ya, seakan-akan bersih, gitu itu. Tidak boleh demikian. Kemudian selanjutnya ini tidak mencari kesalahan orang lain, kemudian tidak membuka rahasia atau aib orang lain, ya, yang semestinya itu harus ditutupi oleh kita, ya. Coba kalau kita punya rahasia, ya rahasia apalah gitu ya, kemudian dibuka oleh orang lain depan umum, gimana perasaan kita, ya. Nah, jadi sebelum mencubit orang lain, cubitlah diri sendiri, ya. Jadi sebelum menceritakan orang lain, ya kita berpikir dulu, ya, bagaimana kalau kita diceritakan oleh orang lain kejelekan kita. Jadi palyatadabbar akibatahu, pikirkanlah ya akibatnya kalau kita berbuat demikian. Yang selanjutnya adalah memerankan diri dengan baik dalam pergaulan dengan masyarakat, sehingga secara pribadi selalu dapat mengeluarkan energi positif terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Sia-sia lah, ya capek nyari kesalahan orang lain, itu capek lah, ya. Jangan menguras energi, gitu. Kemudian selanjutnya perilaku yang mencerminkan ayat ini adalah tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionase atau mengintai-ngintai, mencari kesalahan orang lain. Tidak perlu ya, anak-anakku sekalian, tidak boleh ya. Bapak sekali katakan, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain, tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh membuka rahasia orang lain, ya. Positif tinggilah, ya. Daripada demikian lebih baik kita menintrospeksi diri lah, memperbaiki diri terus, ya, sehingga diharapkan kita ini semua, perilaku kita, ucapan kita, sikap kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah ini merupakan pelajaran yang berharga, pedoman rambu-rambu bagi kita dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita boleh bergaul dengan siapapun tanpa harus pilih pandang bulu, tidak haruslah memilih siapa saja, jangan. Semuanya sama, ya, teman kita, ya, terutama sama muslim, ya, sama muslim itu. Walaupun demikian, walaupun dengan non muslim juga tetap kita selaku umat, ya, harus menghargai, menghormati, bertoleransi dengan agama yang lain, gitu, ya. Yang harus dibedakan dalam masalah ibadah saja. Kalau masalah sosial mah ya kita bareng-bareng saja, ya. Nah, gitu kan. Demikian, mudah-mudahan kita semakin banyak saudara, negara kita menjadi negara yang kuat karena kebersamaannya kita dapatkan, ya. Jadi ini tinggal pengembangannya, tinggal pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian selanjutnya ini ada hadis juga, ya, yang berkaitan dengan husnudon. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja, ya. Kita cukup saja membahas ayat Al-Qur'annya saja, ya, surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon ini. Untuk hadisnya insyaallah kita akan pelajari bersama di pertemuan yang akan datang. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WhatsApp, ya, atau yang ngobrol langsung lah, nggak jadi masalah, ya, dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung, ya. Baik, barangkali ini saja pertemuan pendidikan agama Islam dengan materi berprasangka baik atau husnudon, ya. So, di sini saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau bahasanya kurang bagus, ya, Tapi
insya Allah pada dasarnya ingin menyampaikan kebaikan lah, dalam rangka menyampaikan kebaikan. Ini wabil khusus ya untuk memperingatkan diri sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kita semua juga dapat imbasnya. Baik, demikian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita akhir dengan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.